Halo, selamat pagi pemirsa. Pagi ini Anda menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi dari berbagai mancanegara akan kami berikan. Bersama saya Dewi Manik. Inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Berikut informasi utama kita pemirsa, debat perdana calon Presiden Amerika Serikat berlangsung Kamis malam waktu Amerika Serikat atau Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Dengan topik-topik sensitif seperti imigrasi dan vonis kasus uang tutup mulut Donald Trump sudah mulai memanas. Berikut informasinya. Vonis bersalah mantan Presiden Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut dijatuhkan akhir Mei. Selang sebulan, warga Amerika akan menyaksikan pada Kamis ini apakah vonis itu digunakan sebagai bahan serangan di panggung debat oleh kandidat petahana dari Partai Demokrat, Presiden Joe Biden. But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character. Remember, he's actually filed bankruptcy 6 times. That means that he's not just a bad business guy. It means he's screwed all the small people who actually relied on him for a living. Trump menyangkal tuduhan itu dan juga bersumpah akan mengajukan banding atas vonis bersalah tersebut. Presiden Biden terus mempersiapkan diri secara tertutup untuk debat kandidat presiden, termasuk dalam akhir pekan sebelum debat. Sementara dalam waktu yang sama, Donald Trump memilih untuk terus berkampanye di Washington dan Philadelphia dalam akhir pekan yang sama. Di Philadelphia, Trump tidak menyembunyikan semangat untuk berdebat dan meminta pendapat para pendukungnya tentang bagaimana dia harus bersikap saat menghadapi Biden. Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history? Or should I be nice and calm and let him speak? 50-50. Be tough. Isu imigrasi juga jadi topik panas. Dan ini pun yang diangkat Trump dalam acara kampanye yang sama. And on day one, we will begin the largest domestic deportation operation in American history. We have no choice. Sementara Presiden Biden memberlakukan restriksi pemrosesan suaka di perbatasan dengan Meksiko. Tapi dia juga mengumumkan akan membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi pasangan warga negara AS yang tidak berdokumen keimigrasian. Dalam penampilannya di NBC, Ketua Kampanye Nasional Biden menyalahkan Trump dan Partai Republik atas status quo di perbatasan. The border is in trouble, and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden, on day one, sent a comprehensive immigration reform proposal to Congress. They did nothing with it. Selain imigrasi, Trump dan Biden diharapkan akan ditanyai sejumlah masalah pelik lainnya dalam debat perdana yang digelar CNN 27 Juni. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. 8 bulan lebih sejak meletusnya perang Israel-Hamas dan gencatan senjata yang berkelanjutan masih belum juga tercapai. Bahkan ancaman eskalasi menguat dengan peningkatan intensitas serangan antara pasukan pertahanan Israel, IDF, dengan kelompok militan Hizbullah di Lebanon. Intensitas serangan militer Israel mulai mereda di Gaza. Sebagian pasukannya pun mulai berkemas meninggalkan Rafah di perbatasan selatan dengan Mesir. Tapi kini serangan meningkat di perbatasan utara Israel dengan Lebanon mengundang kekhawatiran dari Sekjen PBB. One rash move, one miscalculation could trigger a catastrophe that goes far beyond the border and frankly beyond imagination. Let's be clear. The people of the region and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin saat menerima Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di Washington menyerukan solusi diplomatik. Hezbollah's provocations threaten to drag the Israeli and Lebanese people into a war that they do not want. Such a war would be a catastrophe for Lebanon, and it would be devastating for innocent Israeli and Lebanese civilians. Namun Gallant mengatakan Israel harus bertindak. In the north, we are determined to establish security, changing reality on the ground, and bringing our communities safely back home. Kelompok bersenjata Lebanon Hizbullah yang didukung Iran
mulai menyerang Israel segera setelah serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Sejak saat itu, Israel dan Hizbullah saling baku tembak, menyebabkan puluhan ribu orang di kedua sisi perbatasan mengungsi. Sebelumnya dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menekankan pentingnya menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Menlu Blinken juga mengatakan perlunya mencapai resolusi pasca perang yang realistis, yang memungkinkan para pengungsi baik di Gaza, Lebanon, dan Israel kembali ke rumah mereka. Alon Lee Green dari Standing Together, organisasi perdamaian warga Yahudi dan Palestina, juga mendesak deeskalasi. First of all, let's stop the war. Let's prevent a bigger war in the north. I mean, as much as we're continuing the war in Gaza, the danger of a war in the north with Hezbollah is growing bigger. So we need to prevent that. We need to stop the war. Sebagian analis juga mengatakan eskalasi konflik dengan Hizbullah juga berpotensi menimbulkan kerusakan lebih berat bagi Israel. From the point of view of Hezbollah, this means a huge missile war by firing the 150,000 missiles they have, including precision missiles that can hit every objective in Israel. PBB memperingatkan situasi di Gaza sangat buruk dengan korban melewati 37.000 jiwa. Sementara menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, banyak konvoi bantuan ke Gaza tidak menjangkau warga sipil karena menjadi sasaran tindak kriminal. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani perjanjian yang menurut mereka berisi klausul pertahanan bersama, dan perkembangan ini dikritik oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang mengatakan hubungan tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian global. Simak informasinya. Tidak banyak negara yang memberikan sambutan seperti ini kepada Vladimir Putin. Suasana meriah di lapangan Kim Il-sung saat Presiden Rusia mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Hubungan kedua negara semakin erat setelah Korea Utara mendukung invasi Rusia ke Ukraina, sebuah perang yang membuat Putin dijauhi banyak negara lain. Mereka bertemu 4 mata selama 2 jam. Setelah itu, kedua pria tersebut menandatangani perjanjian untuk saling membela jika diserang. Сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. 우리 두 나라 사이의 관계는 동맹 관계라는 새로운 높은 수준에 올라섰으며 이로하여 조선민주주의인민공화국과 러시아 연방의 공동利益에 부합되게 지역 Penandatanganan perjanjian pertahanan bersama ini mengejutkan banyak pengamat. Kim Jong-un has been able to extract more concessions than we thought he would be able to from his support to Russia's invasion of Ukraine. Pengamat lain memperkirakan ada kerjasama dalam pengembangan satelit dan antariksa. Namun sejumlah teknologi yang selama ini diinginkan Korea Utara tidak diberikan Rusia. 왜냐하면 이것은 소련 시절부터 어떤 그 우방국, 아무리 밀접한 국가라도 이런 기술을 제공해 준 적이 없고요. Sementara bagi Rusia, ini jadi kesempatan mencari pasokan militer bagi perang Ukraina yang berkepanjangan. 앞으로 우크라이나 전쟁이 어떤 형태로든지 좀 정리가 되면 과연 이 수준의 북러 간의 협력이 이루어질 것인가에 대한 상당한 의구심이 듭니다. Kunjungan Putin ke Korea juga dicermati negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mencermati dampak kunjungan ini terhadap perang di Ukraina. Misil balistik Korea Utara masih terus digunakan oleh Rusia dalam invasinya di Ukraina. Dan dia khawatir akan ada balas budi dari Rusia ke Korea Utara yang bisa mengganggu stabilitas di semenanjung Korea. Meski Putin dan Kim berusaha menghidupkan kembali hubungan era Soviet, tidak semua analis yakin bahwa hal itu akan mudah, mengingat hubungan tersebut telah lama mengalami pasang surut. Clearly it's an important development, but I think we would need to see this relationship to continue on a strong footing for a number of years before saying that there has been a definite change in the relationship between the two countries. Untuk saat ini, keduanya menggambarkan hubungan persahabatan. Sebelum meninggalkan Pyongyang, Putin memberi Kim sebuah limusin mewah Rusia, bahkan mengajaknya berkeliling halaman istana.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa, Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui penjualan jet tempur senilai 18 miliar dolar lebih kepada Israel yang sempat tertahan akibat penolakan sejumlah senator Partai Demokrat. Disetujuinya pembelian jet F-15 ini terjadi di tengah sorotan terhadap dukungan Amerika Serikat bagi Israel di dalam maupun di luar Amerika Serikat. Ofensif militer Israel berlanjut di jalur Gaza setelah Israel sempat mengumumkan jeda taktis beberapa hari sebelumnya untuk memberi kesempatan penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat kembali menyetujui penjualan senjata ke Israel, terakhir berupa 50 jet tempur F-15 bernilai lebih dari 18 miliar dolar. You know, it's almost 70% of the weapons being used in Gaza come from the Americans. About the other 30% comes from Germany. You know, and that's it. So as long as the Americans are providing weapons as well as the Germans, the Israelis can continue on with their wars. Pada saat yang sama, pemerintahan Joe Biden mendapat sorotan domestik dan internasional karena tingginya korban dari warga sipil di Gaza. They've still been nonetheless, very concerned and very vocal about that civilian toll and about the humanitarian crisis, really catastrophe ongoing in Gaza. And I think it's pretty clear that the Biden administration has about reached the end of its rope in regard to the ongoing civilian toll. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 37.000 lebih warga Gaza tewas sejak Israel menyerang Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Pada saat yang sama, hubungan antara pemerintah Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diuji setelah Netanyahu secara publik menuding Amerika sempat menahan pasokan senjata dan amunisi ke Israel. Utusan Amerika Serikat ke Israel dalam pertemuan dengan Netanyahu menyebut pernyataan tersebut kontraproduktif dan tidak benar. Gedung Putih menyayangkan pernyataan Perdana Menteri Israel tersebut. I think we've made it abundantly clear to our Israeli counterparts through various vehicles deep disappointment in the statements expressed in that video and our concerns over the accuracy in the statements made. Sementara analis mempertanyakan sejauh mana pemerintahan Biden bisa menekan Israel untuk mengubah strategi di Gaza bila sama sekali tak ada ancaman pemutusan bantuan atau penjualan senjata. What the IDF are doing is knowingly striking these targets with a high number of civilians present. So their ideas, their views on proportionality are starkly different from how the US and other allies interpret proportionality in war. Penjualan pesawat F-15 kepada Israel sempat ditentang dua tokoh Partai Demokrat, Partai Presiden Biden di Kongres, yaitu Senator Gregory Meeks dan Senator Ben Cardin. Tapi mereka pun akhirnya mendukung paket penjualan senjata terakhir. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia, pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Banyak kota di Amerika Serikat memiliki masalah ketunawismaan, terutama di kota-kota dengan keterbatasan perumahan terjangkau. Dan beragam solusi pun digulirkan, salah satunya memanfaatkan material yang banyak tersedia yang bisa dengan cepat dan relatif murah dimodifikasi menjadi hunian. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility. So it should be considered by the people who live here like their home, like an apartment complex, but it is also a permanent supportive housing program, which means that the people who are here were referred through Partners for Home. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need, assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So
Our role at the Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own door key, and then I can go as I please, and Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Just getting a peace of mind. That's it. It's a peace of mind. You think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, if it's anything that we can't provide here, then we work with like a network of nonprofits like Mercy Care, In-Town Community Ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID. Karena relatif cepat, murah, dan mudah untuk mengubah kontainer menjadi perumahan, maka program sejenis juga digulirkan di kota-kota lainnya, termasuk Los Angeles, negara bagian California, Phoenix, Arizona, dan juga Newark, New Jersey. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Skuter listrik atau e-scooter ini makin marak di banyak kota besar dunia, namun sejumlah pihak mempertanyakan faktor keselamatannya karena ada pengguna memakainya di trotoar. Beberapa operator dan otoritas lokal Amerika Serikat kini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keamanan e-scooter. Seperti apa? Ini dia informasinya. Sejak mobilnya mogok, Julia Montoya menggunakan skuter listrik untuk pergi ke tempat kerjanya di sebuah kedai kopi di Austin, Texas. Di malam hari atau dengan sepatu hak tinggi pun, menurutnya skuter listriknya mudah dikendarai. I've never had an accident. There have been close calls, just with like bumps in the road and stuff. I think normally I try to use the bike lane. Menurut para pendukung keselamatan, tempat warga mengendarai skuter listrik, apakah di jalur sepeda, di jalan raya atau trotoar, adalah kunci mengurangi hampir 450% naiknya tingkat masuk ruang gawat darurat terkait skuter listrik antara 2017 dan 2021. Frankly, what we find is that a lot of people who are riding on sidewalks, either they just don't know that they're not allowed on sidewalks, or they're doing it more as a survival thing because there's not a bike lane. Joseph Al-Hajri, pengawas layanan mobilitas bersama di Austin, mengatakan timnya bekerja sama dengan usaha penyewaan skuter listrik untuk meningkatkan keselamatan. We're definitely developing new things that allow us to enhance that for micromobility users to park, to guide them. Operator e-scooter Bird menggunakan sensor baru yang bisa mendeteksi lokasi dalam hitungan sentimeter sehingga bisa melacak secara lebih akurat, menurut Direktur Kendaraan Bird. You can tell how fast the vehicle's going and how it's leaning and what you're doing with the throttle and brake. And then it also takes GPS signals in. It allows the vehicle to say, I know where the sidewalk is, and if you enter it, it's going to immediately, very, very, very gracefully and gently, we will slow them down. Menurut Joseph, meningkatkan keselamatan para pengelaju secara keseluruhan berarti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama untuk perjalanan kurang dari 1 kilometer, serta mengajak lebih banyak orang menggunakan transportasi alternatif, termasuk skuter listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, Kenya ini bertekad menanam miliaran pohon guna memerangi perubahan iklim dan memanfaatkan teknologi untuk mewujudkannya. Para pakar Kenya juga membuat aplikasi yang bisa menentukan spesies pohon yang harus ditanam di area tertentu untuk lebih memastikan kelangsungan hidup pohon. Simak informasinya. Kenya kehilangan rata-rata 50.000 hektar hutan setiap tahun menurut Lembaga Wanatani Dunia yang berpusat di Nairobi. Ini menjadi tren yang terlihat di seluruh dunia. Take for example in 2021, the world lost about 11.1 million hectares of forest. That's globally. That is about, if you want a sense of it, that's about 25 football fields per minute being lost. Of that 11.1 million hectares, Africa lost 4.4 million hectares.
Kenya telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan cakupan hutannya dari 12% saat ini menjadi 30%, dengan menanam 15 miliar pohon dari sekarang hingga tahun 2030. Untuk meningkatkan ketahanan hidup pohon, para ilmuwan Kenya membuat aplikasi ponsel yang disebut Jasa Miti, yang berarti penuhi dengan pohon dalam bahasa Swahili. Aplikasi ini kini memiliki informasi tentang 94 spesies pohon dan membantu para penanam mengidentifikasi spesies yang tepat untuk ditanam di lokasi geografis tertentu. So if you are in a given location, you can just download the app, search your location, and you can see the correct species that can grow within that specific area. Pemerintah Kenya mengatakan akan menyediakan bibit untuk program Jasa Miti. The government of Kenya has launched a program to distribute 1,000 tons of seedlings of seeds to 18 seed centers established by the Kenya Forest Research Institute throughout the country. Setelah lebih dari 3 dekade melakukan riset, peneliti ini merasa optimistis. This app will help every tree grower to choose the species for their site so that they don't get frustrated growing trees that will not do well or die in a few years' time. Pertanian, penebangan hutan, dan kebutuhan bahan bakar merupakan sumber utama deforestasi di Kenya dan Afrika. Menurut para ahli, teknologi untuk membantu meningkatkan cakupan hutan merupakan salah satu cara menciptakan jalur hijau ke masa depan. Apps like Jasa Miti, things like that should really come to a point where they are supporting a pathway for people to benefit from trees, economically, environmentally, culturally, their livelihoods. Without making that connection, I don't think that we will be able to reverse the situation on the continent. Meski adanya teknologi seperti Jasa Miti dapat membantu mempermudah penanaman pohon secara lebih tepat, tapi deforestasi atau penggundulan hutan masih menjadi tantangan utama. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, usai sudah informasi edisi Sinpo Dunia kali ini, saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.